Assalamualaikum, selamat datang di channel Nazif Kifari. Bagi para wanita yang akan menikah atau yang sudah menikah, kemudian Anda ingin memiliki keturunan ataupun mau mengikuti program hamil, maka zat-zat gizi apa yang harus diperlukan untuk mendukung program tersebut? Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih masih di channel Nazif. Nah, tadi kita bahas apa sih zat gizi yang menjadi pemeran penting ya. Dan memang pada dasarnya zat gizi makro dan mikro itu dua-duanya merupakan zat gizi yang penting dalam keberhasilan program hamil. Nah, baik, kita nggak usah lama-lama, kita bahas yang pertama yuk. Yang pertama adalah karbohidrat. Bagi karbohidrat merupakan suatu hal yang penting untuk keberhasilan program hamil. Namun, yang harus dipilih adalah jenis karbohidrat tertentu. Memang karbohidrat ada yang sifatnya sederhana dan juga kompleks. Tentu, ketika kita mengindikasikan karbohidrat, maka disarankan pilihlah karbohidrat yang memiliki kandungan glycemic index yang rendah. Kenapa? Pada makanan tinggi glycemic itu biasanya dan mengkhawatirkan mengalami gangguan pada ovulasi. Nah, ini menjadi penting bagi Anda yang ingin program hamil, maka pilihlah jenis karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah, kaya akan serat dan zat gizi lain. Nah, itu menjadi poin penting pada karbohidrat. Tapi tetap karbohidrat kita butuhkan karena merupakan salah satu zat gizi makro yang peran penting. Dalam arti, oh kita mau hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan apapun. Nah, itu jangan, tapi kita harus perhatikan jenisnya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Tapi secara keseluruhan kita harus tahu kandungan spesifiknya. Kemudian yang kedua adalah protein. Tentu ini semua sudah paham. Protein itu untuk pengembangan sel dan regenerasi sel, terutama bagi para ibu yang ingin hamil. Nah, ini jangan sampai kekurangan protein. Proteinnya seperti apa yang harus kita konsumsi gitu kan? Sebenarnya proteinnya mau protein nabati dan hewani itu baik. Sifatnya adalah seperti ikan, kemudian daging, kemudian tempe, tahu itu bagus banget. Yang menjadi perhatian adalah yang dipilih adalah jangan lemaknya yang terlalu tinggi, karena lemak tinggi juga mengakibatkan masalah pada kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Nah, ini yang lemak paling seru dibahas tadi. Sudah nyerempet terkait lemak. Lemak itu dibutuhkan tubuh, betul. Tapi yang harus dibatasi adalah lemak jenuh dan juga lemak trans. Tapi apakah ada lemak yang lain gitu? Sebenarnya ada sebutan mungkin ya. Kita sebutnya dengan lemak baik atau lemak jahat. Tapi contohnya ada beberapa studi yang ketika subjek mengonsumsi alpukat itu tingkat keberhasilan hamilnya itu 3 kali lebih tinggi. Tapi harus dicek lagi kondisi ibunya dan lain-lain. Tapi dalam hal ini adalah lemak dibutuhkan, tapi harus diperhatikan. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Tentu asam folat. Asam folat bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak pasti sudah tahu ya, karena memang ini manfaatnya terutama pada janin, pada kesehatan lain. Karena memang yang bagi ibu hamil biasa kalau kita konsultasi ke dokter, kemudian kita diberikan ada tambahan gitu ya, pasti beberapa komponen asam berisi adalah asam folat, karena ini zat gizi mikro yang sangat penting dibutuhkan bagi para mamil atau mama-mama hamil atau pengen hamil gitu ya. Nah, jangan sampai kita kekurangan. Bagaimana cara menyikapinya? Sumbernya banyak, cari sayuran hijau, biji-bijian. Biasanya pun kalau kita kurang maka ditambahkan bentuknya dalam bentuk suplemen. Itu harus dihabiskan, tapi jangan disimpan tapi nggak dikonsumsi ya. Ini menjadi suatu penting asam folat. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah vitamin D. Bagi Anda, mungkin di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang PCOS. Nah, kandungan vitamin D yang rendah itu relatif dengan mengalami PCOS. Nah, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan vitamin D? Bisa dengan suplemen atau kita bisa sambil dengan berjemur. Kemudian
konsumsi berbagai macam makanan yang memiliki kandungan vitamin D. Bisa dari susu kah, bisa dari tadi ikan-ikan, protein yang lain, itu biasanya mengandung juga vitamin D. Yang jelas kita harus perhatikan. Tapi sebenarnya jangan sampai kita mengalami defisiensi vitamin D. Kalau kita tahu kurang apa enggak, silahkan Anda dicek di lab supaya bisa hasilnya itu presisi gitu ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah zat besi, karena zat besi ini juga berperan dalam proses ovulasi. Biasanya bagi para ibu atau yang mau hamil ataupun sedang hamil, biasanya mengalami atau HB-nya itu rendah. Makanya disiasati dengan konsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi ataupun dengan tambahan suplemen zat besi. Ini menjadi hal penting karena bayangkan kalau ibunya gitu ya, itu lemes, ada beberapa indikator mengalami ataupun indikasi lebih rendah, lemas, lengsul, lunglai, lebay enggak. Tapi yang jelas itu beberapa indikasi yang kalau habis duduk kemudian pusing, kemudian itu beberapa ciri-ciri. Tapi lagi-lagi sebelum Anda lebih dalam gitu ya, screening dulu, tes kesehatan dalam arti tadi HB-nya atau vitamin D-nya atau beberapa indikator-indikator yang bisa kita dapatkan melalui uji di lab. Tapi itu beberapa hal yang penting, terutama tadi yang di awal, zat-zat gizi atau makan-makanan yang mendukung program hamil Anda. Saya doakan yang nonton video ini sampai selesai, yang saat ini juga belum memiliki keturunan dan juga pengen gitu ya, saya doakan semoga segera berhasil dan juga tercapai. Dan lagi-lagi screening awal status gizi menjadi penting. Lilanya, kemudian berat badan disesuaikan dengan kenaikan berat badannya jika nanti sudah hamil, karena banyak faktor yang ketika sudah hamil kemudian berlebihan berat badan mengalami masalah gitu ya. Nah itu bukan nakutin, tapi screen di awal harus kita perhatikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Jika ada pertanyaan yang seru untuk kita bahas bersama, tolong tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum, bye bye.